Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatim sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian perkuliahan profesi keguruan BK, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang keterlibatan nilai-nilai pribadi konselor dan konseli dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, kita akan mengkaji tentang nilai dalam hubungan konseling, ya. Nilai adalah suatu yang dianggap baik, yang menjadi suatu norma tertentu mengatur ketertiban kehidupan sosial manusia. Jadi nilai itu dianggap baik dan mengatur ketertiban manusia, ya. Karena manusia merupakan makhluk budaya dan makhluk sosial, atau selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik berupa jasmani maupun rohani. Maka manusia dalam interaksi dan independensinya harus berpedoman pada nilai-nilai kehidupan sosial yang terbina dengan baik dan selaras. Jadi karena tadi, selain manusia sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial, ya, yang membutuhkan bantuan orang lain dalam berbagai segi, baik itu segi jasmani maupun dari segi rohani. Oleh karena itu, ya, dalam melakukan istilahnya tugasnya sebagai seorang makhluk sosial, ya, maka manusia itu harus berpedoman pada nilai-nilai tersebut, ya, sehingga kemudian kehidupan itu bisa terbina dengan baik dan juga selaras. Nah, aktivitas bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan interaksi timbal balik yang di dalamnya terjadi hubungan saling mempengaruhi antara konselor sebagai pihak yang membantu dan klien atau konseling sebagai pihak yang dibantu. Jadi karena di sini termasuk dalam bimbingan dan konseling itu kan terdiri dari dua pihak. Yang pertama adalah konselor dan yang kedua adalah konseli. Oleh karena itu, ya, karena di sini adalah hubungan interaksi timbal balik, maka nilai-nilai tersebut harus kemudian diterapkan, ya, dalam hubungan konseling itu sendiri, sehingga terbina hubungan konseling yang baik dan juga selaras antara konselor dan juga konseli. Kita menuju kepada hubungan konseling itu sendiri. Secara umum hubungan konseling dimaknai sebagai hubungan yang bersifat membantu. Jadi sebagai seorang konselor, ya, kita itu adalah helper, ya, penolong ataupun pembantu, ya. Membantu, ya. Oke. Artinya pembimbing berusaha membantu terbimbing agar tumbuh, berkembang, sejahtera dan juga mandiri. Jadi seorang konselor itu mencoba membantu konseli agar dirinya itu menjadi tumbuh, berkembang, sejahtera dan juga mandiri. Jadi kita ini sebenarnya adalah pembantu, ya. Konselor itu adalah pembantu. Pembantunya siapa? Ya, tentunya pembantu konseli ataupun pembantu orang yang dibimbing. Setzer dan juga Stone, ya, mendefinisikan hubungan konseling sebagai interaksi antara seseorang dengan orang lain yang dapat menunjang dan memudahkan secara positif bagi perbaikan orang tersebut. Jadi interaksi antara dua orang yang mana menunjang dan memudahkan, ya, secara positif dan juga perbaikan bagi orang tersebut, itu adalah hubungan konseling menurut Setzer dan juga Stone. Benjamin, ya, ini masih dalam bukunya Setzer dan juga Stone, mengartikan hubungan konseling adalah interaksi antara seseorang profesional dengan konseli. Jadi di sini seorang profesional, maka dari itu seorang konselor atau guru BK ya harus profesional, ya, syarat-syarat profesional dia harus memenuhi kualifikasi akademik dan juga kualifikasi profesional. Dengan syarat bahwa profesional itu mempunyai waktu, kemampuan untuk memahami dan mendengarkan, serta mempunyai minat dan pengetahuan dan keterampilan. Jadi syarat seorang konselor yang profesional itu dia harus punya waktu, punya kemampuan untuk memahami dan mendengar, ya, terus kemudian mempunyai minat dan juga pengetahuan serta keterampilan dalam bidang konseling, yang mana itu semua akan diasah, akan dilatih dalam
kompetensi akademik, yaitu S1 bimbingan dan konseling yang ditempuh umumnya adalah 4 tahun. Terus kemudian Rogers mendefinisikan hubungan konseling sebagai hubungan seorang dengan orang lain yang datang dengan maksud tertentu. Jadi di sini seorang konseling itu datang kepada konselor itu memiliki maksud, ya, agar mereka bisa bertumbuh, agar mereka bisa menjadi lebih positif, agar mereka terbebas dari masalahnya, ya. Hubungan itu bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, ya, perkembangan, kematangan, memperbaiki fungsi dan memperbaiki kehidupan. Jadi luar biasa, ya, tujuan dari hubungan konseling itu. Sedangkan sifat dari hubungan konseling adalah menghargai, terbuka, fungsional untuk menggali aspek-aspek tersembunyi. Ya, jadi di sini dalam hubungan konseling itu adalah menghargai, harus saling menghargai, harus saling terbuka, ya. Kemudian fungsional untuk menggali aspek-aspek yang tersembunyi. Yang selanjutnya Sofyan S. Willis, ya, menjelaskan sejumlah karakteristik dari hubungan konseling. Yang pertama sifat bermakna, bersifat efek, integrasi pribadi, persetujuan bersama, kebutuhan dan juga perubahan. Itu adalah Sofyan S. Willis. Terus yang selanjutnya nilai pribadi konselor, ya. Ini yang pertama, selaku konselor profesional harus memiliki kesadaran dalam melakukan pekerjaan dengan menampilkan keutuhan pribadi seorang konselor. Jadi harus utuh, ya. Seorang konselor yang profesional itu harus melaksanakan sosok utuh konselor. Nah, seorang konselor dalam menjalankan tugasnya harus dalam keadaan sadar dan menampilkan kepribadian yang sesuai dengan keprofesionalan. Dia harus sadar dan kemudian pribadinya harus menunjukkan pribadi yang memang betul-betul profesional. Syarat petugas bimbingan dalam hal ini adalah seorang konselor di sekolah diantaranya adalah sifat kepribadian konselor, ya. Jadi dia harus memiliki sifat kepribadian seorang konselor. Nah, seorang konselor harus memiliki kepribadian yang baik, ya, harus baik. Kepribadian konselor sangat berperan dalam usaha membantu siswa untuk tumbuh. Jadi kepribadian konselor itu, ya, sangat berperan, ya, dalam membantu siswa untuk bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Nah, bahkan Rogers mengatakan bahwa instrumen terpenting dalam hubungan konseling itu adalah kepribadian konselor itu sendiri. Maka penting sekali untuk mengembangkan pribadi konselor. Yang selanjutnya masih pada nilai pribadi konselor. Yang pertama itu adalah sifat-sifat kepribadian konselor, ya, sifat kepribadian. Di antaranya konselor adalah pribadi yang intelijen. Konselor jadi harus cerdas, ya. Harus cerdas, serba bisa, ya, bisa mengambil keputusan, bisa menyelesaikan masalah, bisa memberikan solusi, ya. Terus kemudian konselor menunjukkan minat kerjasama dengan orang lain, harus mampu bekerja sama, ya. Konselor menampilkan kepribadian yang dapat menerima dirinya dan tidak akan menggunakan kliennya untuk kepuasan kebutuhan pribadinya melebihi batas yang ditentukan oleh kode etik profesionalnya. Jadi harus menerima diri, terus kemudian tidak boleh memanfaatkan konselingnya. Yang selanjutnya konselor memiliki nilai-nilai yang diakui kebenarannya, sebab nilai-nilai ini akan memengaruhi perilakunya dalam situasi konseling dan tingkah lakunya secara umum. Jadi memiliki nilai-nilai yang diakui kebenarannya, ya, kepribadian konselor, kode etik konselor, ya, itu diakui, ya. Terus konselor menunjukkan sifat dan penuh toleransi terhadap masalah-masalah yang mendua. Jadi apabila ada masalah-masalah yang kemudian dilematis, ya, yang mendua, maka konselor menunjukkan sikap yang penuh toleransi, dalam artian dia bisa menempatkan diri, ya, bisa menempatkan diri dan bisa menghormati, bisa menghargai. Konselor cukup luas untuk memahami dan memperlakukan secara psikologis tanpa tekanan-tekanan sosial untuk memaksa klien menyesuaikan dirinya, ya. Jadi seorang konselor itu harus luas, ya, harus memahami dan memperlakukan, ya, konselingnya secara psikologis tanpa tekanan sosial, ya. Jadi tidak boleh seorang konselor itu memaksa konselingnya, ya, itu memaksa konselingnya untuk mengikuti nilai-nilai yang diyakini oleh
konselor. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Jadi seorang konselor harus mampu berkomunikasi. Yang kedua, ya, nilai seorang konselor yang kedua adalah kepribadian konselor yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi harus mampu menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, itu sebagai berikut, ya. Dia harus memiliki kemampuan yang pertama, mampu membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan positif. Jadi dia tahu, ya, pandangan positif manusia itu yang seperti apa. Yang selanjutnya, membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan negatif. Jadi pandangan sesuatu yang negatif itu yang bagaimana dia itu tahu. Membedakan individu yang berpotensi dalam layanan BK. Jadi dia tahu mana individu yang positif, mana individu yang negatif, dan mana individu ataupun konselor yang memiliki potensi. Itu adalah kepribadian konselor dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang selanjutnya adalah konselor yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, antara lain memiliki kemampuan, ya. Ini menjunjung tinggi harkat dan martabat, ya. Satu, menerapkan perbedaan budaya yang berperspektif gender dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi seorang konselor harus sadar budaya, terutama yang berperspektif gender, ya. Dia dalam artian apa, ya, istilahnya harus paham bahwa ini kliennya laki-laki, ini kliennya kemudian perempuan, ya. Yang namanya perempuan sama laki-laki itu adalah pribadi yang berbeda, yang satu feminis, yang satu maskulin, yaitu cara memperlakukannya juga berbeda, ya. Terus yang selanjutnya, menerapkan perbedaan budaya yang berperspektif hak asasi manusia dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi kebudayaan itu harus dijunjung tinggi, ya, berdasarkan asas HAM, ya. Jangan sampai kemudian kita membeda-bedakan ras, suku bangsa, agama, dan lain sebagainya, ya. Terus yang selanjutnya, menerapkan perbedaan responsif, perbedaan budaya konselor dengan konseling dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Karena konseling yang datang kepada konselor itu berbeda-beda. Oleh karena itu seorang konselor dituntut selalu responsif, ya, kepada konseling apapun, siapapun yang datang. Selanjutnya, konselor harus respect terhadap keadaan apa saja yang terjadi pada saat proses konseling, ya. Jadi harus respect, ya. Harus respect bagaimana dia menunjukkan istilahnya kebudayaan, menunjukkan nilai-nilai kebudayaan yang seperti apa, orang mana, kebudayaan bagaimana, ya, latar belakang keluarga bagaimana. Lah itu dia harus respect, ya. Itu karena itu adalah upaya agar supaya membuat proses konseling itu nyaman, ya. Yang selanjutnya, konselor yang menunjukkan integritas kepribadian yang kuat, ya. Ini integritas kepribadian ditunjukkan dalam kepribadian antara lain memiliki kemampuan menerapkan toleran terhadap stres yang dialami konseling. Jadi kita harus toleran, harus menghargai, jangan sampai terus kemudian kita mengatakan masa gitu aja stres, masa gitu aja depresi, ya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus sekali lagi harus toleran, ya. Terus yang selanjutnya, mengantisipasi berbagai tekanan yang menimpa diri. Jadi kita harus mengantisipasi tekanan yang menimpa diri kita. Karena apa? Ya, bukan tidak mungkin, ya, kita nanti mendapatkan tekanan-tekanan dari konseling kita, ya. Kan seperti itu. Karena kan banyak orang, ya, kita kan menghadapi banyak orang, kita akan membantu banyak orang. Terus melakukan coping terhadap berbagai tekanan yang menimpa diri. Jadi seorang konselor harus cepat melakukan coping. Kenapa demikian? Karena dia itu membantu orang lain. Kalau kemudian istilahnya dia sendiri tidak mampu, tidak cepat kemudian melakukan coping terhadap tekanan dan juga masalah yang ada pada dirinya, maka ya nanti akan berimbas kepada proses layanannya, ya. Jadi harus cepat melakukan coping terhadap masalah dan tekanan pada diri. Terus menampilkan kepribadian dan perilaku seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten. Jadi dia harus menampilkan pribadi yang berwibawa. Kalau nggak seperti itu, ya dia tidak akan dipercaya oleh konselingnya, ya. Karena kita ini kan membantu, ya, membantu kan menjadi seorang pembantu konselor itu kan harus meyakinkan agar supaya konseling itu bersedia untuk dibantu.
Yang selanjutnya adalah menampilkan kepribadian dan perilaku dalam menampilkan emosi yang stabil dengan mengontrol emosi diri sendiri secara tepat. Jadi kita sebagai seorang konselor mungkin terkadang masalah yang dialami klien, ya latar belakang yang dialami klien itu kok kemudian misalnya berbeda dengan diri kita, terus kemudian misalnya menyulut emosi kita. Lah kita sebagai seorang konselor harus mampu stabil dalam mengatur emosi. Terus menampilkan kepribadian dan perilaku dengan respon empati yang tepat. Jadi harus empati, ya, harus mampu mendalami konseling, baik itu perasaan maupun pikiran secara mendalam. Selanjutnya, ya, konselor, ya, nilai-nilai yang selanjutnya, konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional. Jadi sebagai seorang konselor harus sadar terhadap komitmen profesionalnya, karena yang namanya konselor itu merupakan profesi, maka harus menjunjung tinggi komitmen profesionalnya. Yang pertama, ya, dia harus mampu dapat menjelaskan dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional. Jadi dia harus paham mana keterbatasan pribadi dan kemudian mana keterbatasan profesional, ya, sudah dikaji, ya, itu. Terus yang selanjutnya dapat menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kewenangan profesional konselor, ya, dia harus mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling yang profesional, ya. Terus yang selanjutnya berupaya meningkatkan kompetensi akademik dan profesional diri. Jadi harus senantiasa berubah, ya, belajar itu kan sepanjang hayat. Jadi sebagai seorang konselor harus senantiasa mengembangkan diri, baik kompetensi akademiknya maupun kompetensi profesionalnya. Selanjutnya, komitmen profesional konselor terhadap komitmen etika profesional, antara lain konselor mampu melaksanakan referral sesuai dengan keperluan. Jadi ketika memang kita memiliki keterbatasan sebagai seorang konselor, terus kemudian kita melakukan referral, ya, dia harus mampu dan harus sesuai prosedur, ya. Terus yang selanjutnya mendahulukan kepentingan konseling daripada kepentingan pribadi konselor, ya. Ini kita harus memiliki motif yang altruistik, ya. Altruistik itu, ya, mementingkan kepentingan konseling daripada kepentingan konselor. Wah, luar biasa ini, ya, seorang konselor. Terus kemudian menjaga kerahasiaan konseling. Jadi harus menjaga kerahasiaan konseling, karena apa, kalau kemudian rahasianya dia dijaga, maka nanti harapannya seorang konseling mau terbuka, ya. Itu. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai pribadi konseling. Kalau tadi nilai pribadi konselor, sekarang adalah nilai pribadi konseling. Yang pertama, diri sebagai dilihat oleh diri sendiri dapat diwujudkan dalam pernyataan berikut. Jadi seorang konseling itu, ya, bagaimana seorang konseling memandang dirinya sendiri, ya, kita harus tahu lah. Itu diwujudkan dalam pernyataan-pernyataan. Misalnya saya baik hati, ya, jadi seorang konseling memandang dirinya sendiri, misalnya dengan berkata saya baik hati, saya hangat dan bersahabat, saya agresif, dan saya tidak cermat. Dan itu wajar, kita harus menghormati itu, ya. Terus yang selanjutnya, diri sebagai dilihat orang lain, ya. Jadi bagaimana seorang konseling, ya, memandang dirinya dari perspektif orang lain. Misalnya dengan dengan pernyataan beginilah saya kira orang lain memandang saya, ya. Jadi ya kayak ngene, orang lain ketika memandang saya, biasanya mereka seperti itu. Terus misalnya, ya, Anda memandang saya sebagai bersifat sahabat, ya. Ada konselor yang kemudian merasa bahwa dirinya dipandang orang lain itu sebagai sahabat. Terus kemudian kakak memandang saya sebagai diri yang percaya diri, misalnya kakaknya memandang dirinya sebagai pribadi yang percaya diri. Terus teman-teman menganggap saya menarik, ya, misalnya konseling menganggap dirinya dianggap oleh orang lain adalah pribadi yang menarik. Jadi tadi konseling memandang dirinya dari perspektif diri sendiri, yang kedua adalah konseling memandang dirinya dari perspektif orang lain, ya. Itu adalah nilai-nilainya. Yang terakhir, diri idaman mengacu pada tipe orang yang saya kehendaki tentang diri saya, ya. Aspirasi-aspirasi, tujuan-tujuan, dan angan-angan semuanya tercermin melalui diri idaman dapat terwujud dalam pernyataan berikut. Jadi
harapan dia yaitu menjadi pribadi yang idaman itu yang seperti apa. Ya misalnya saya pantasnya menjadi seorang guru, ya dia memandang bahwa seorang guru itu adalah pribadi yang dia idamkan. Terus saya seperti orang tua yang baik, ya itu dia sepertinya menjadi orang tua yang baik. Saya ini sepertinya akan menjadi orang yang baik, jadi dia memandang dirinya nanti akan menjadi orang yang baik. Jadi itu adalah nilai-nilai, dan kita sebagai seorang konselor sekali lagi harus memahami nilai-nilai yang ada pada pribadi dari konseli kita, ya. Mungkin itu yang bisa kita kasih pada kesempatan kali ini, ya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.